Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ya? Saya Mbak Unida, Bu. Oh, Mbak Unida. Tadi itu ya sudah mengisi formulir di depan ya oleh Sudah, asisten Bu. saya. Mbak Unida sudah mengenal nama saya. Sudah, Bu. Tadi Mbak Unida kan sudah mengisi formulir dan sudah saya baca sedikit banyaknya permasalahan Mbak Unida kan saya sudah tahu. Jadi Mbak Nida punya masalah dan datang ke saya ingin berkonseling begitu ya. Iya, betul, Bu. Nah Mbak, sebelumnya di sini saya mau menjelaskan kalau dalam sesi perkonselingan itu ada yang namanya asas-asas konseling. Jadi asas-asas konseling itu salah satunya ada asas rahasia. Mbak Unida nggak usah takut nanti kalau masalahnya saya beberkan ke semua orang atau gimana, nggak usah takut karena kita pun sebagai konselor harus bisa memenuhi asas-asas perkonselingan itu. Nah, yang kedua juga ada namanya asas keterbukaan. Jadi Mbak Unida di sini nggak ada paksaan ya. Iya, nggak ada, Bu. Oke, bisa diceritakan Mbak masalahnya gimana? Sebenarnya saya ini bingung terhadap kehidupan saya, Bu. Jadi Mbak Unida bingung terhadap kehidupannya. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi gimana bingungnya? Iya, ya kayak saya ini kan sudah bekerja, tapi saya merasa kehidupan saya ini tuh kayak nggak ada gunanya gitu loh, Bu. Jadi Mbak Unida sudah bekerja, tapi merasa hidupnya ini nggak ada gunanya. Iya, betul, Bu. Bisa dikasih gambaran tidak ada gunanya gimana perasaan Mbak Unida? Kalau saya sih melihat sekeliling saya ya, Bu. Misalnya kayak saya ini kayak bisa dikatakan kayak insecure sama teman seangkatan saya. Kayak kebanyakan teman saya itu bisa membeli kayak barang-barang yang bisa dikatakan mahal gitu, kayak HP, terus motor dan lain-lain. Sedangkan saya ini belum bisa membeli sesuatu yang dikatakan mahal gitu. Oh, jadi Mbak Unida merasa insecure dengan kehidupannya, kehidupan di sekelilingnya yang teman-temannya sudah bisa membeli barang-barang mewah lah, dikatakan mewah begitu ya. Kalau boleh tahu Mbak Unida ini bekerjanya di mana? Saya sebenarnya bekerja kayak freelance gitu loh, Bu. Jadi saya ya punya penghasilan, Bu, namun ya masalahnya yaitu tadi saya belum bisa membeli sesuatu gitu. Nah, belum bisa membeli sesuatu itu uang yang Mbak Unida dibuat apa? Kok bisa, maksudnya kan Mbak Unida kan insecure dengan teman-temannya begitu loh. Nah, penghasilan dari bekerjanya tadi dialokasikan kemana? Sebenarnya kalau setiap gajian uang saya itu kayak 80%-nya saya kasih ke orang tua, terus misalnya nanti 10%-nya ke adik saya. Biasanya ya setiap bulan saya tuh cuma mengambil 10% gitu dulu. 10% itu untuk kehidupan sehari-hari saya gitu. Jadi Mbak Unida di sini bisa dikatakan membantu perekonomian keluarga gitu ya, membantu orang tuanya, juga membantu biaya adik-adiknya sekolah. Nah, kalau boleh tahu Mbak, orang tuanya Mbak Unida ini bekerja apa ya? Bekerja, Bu, tapi kayak bekerja tapi tidak mempunyai penghasilan yang tetap gitu. Kerja serabutan gitu ya? Iya, Bu. Kadang kalau lagi kerja ya dapat gajian, kalau nggak kerja ya nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Berarti jadi di sini Mbak Unida ini bekerja niatnya untuk membantu keluarga begitu atau bagaimana? Ya sebenarnya awalnya sih saya pengen mandiri secara finansial. Nah, berhubung kayak orang tua saya kekurangan ekonomi atau
belum bisa mencukupi kebutuhan, jadi ya sebagian gaji saya berikan kepada orang tua gitu Bu. Lalu yang membuat Mbak Unida insecure ini kan bisa apa namanya dikatakan ya nggak usah insecure gitu loh Mbak, maksud saya kan Mbak Unida ini kan bekerja kan niatnya baik untuk membantu keluarga yang orang tuanya Mbak Unida ini gajinya nggak tetap, kalau bekerja ya dapat uang, kalau enggak kan enggak begitu. Nah jadi Mbak Unida ini nggak usah insecure gitu dengan orang-orang sekitarnya, karena kan niat Mbak Unida ini kan mulia gitu ya, membantu adik-adiknya sekolah juga. Iya Bu, kadang saya ya merasa bersyukur, tapi terkadang saya ini merasa kayak hidup saya itu nggak bermakna gitu loh Bu. Nggak bermakna gimana maksudnya Mbak? Ya kayak saya itu nggak bisa memanfaatkan semua yang saya punya gitu. Tapi kalau Mbak Unida sadar gaji dari kerjanya Mbak Unida ini sangat bermanfaat loh Mbak. Nggak harus hidup itu selalu kita mengikuti alur apa namanya alur yang lagi tren begitu. Kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita punya, ya kita bersyukur. Di sisi lain kan Mbak Unida ini kan membantu perekonomian keluarga yang dimana memang apa namanya baru membutuhkan apa namanya uang, dan itu ya Mbak Unida yang bisa membantu keuangan keluarga yang Mbak Unida. Mungkin nanti kalau adik-adiknya sudah besar, sudah apa namanya bisa bekerja, tidak sekolah lagi, mungkin keinginan Mbak Unida seperti sekarang ini bisa dilakukan saat nanti kalau adik-adiknya sudah apa namanya sudah besar, sudah bisa bekerja sendiri gitu. Ya berarti apa sih namanya makna hidup saya itu ada di keluarga saya gitu ya Bu. Iya. Berarti sebagai manusia kita nggak boleh melihat apa kemewahan kanan kiri, nggak boleh insecure. Kita harus bersyukur gitu loh Mbak, apa yang saat ini terjadi pada kita nantinya kan pasti ada masanya tersendiri begitu, karena kan kita hidup kan sudah diatur oleh Sang Pencipta begitu Mbak. Ya Bu, terima kasih, sekarang sudah rada lega rasanya gitu. Jadi diterima ya Mbak. Ya, saya sudah menemukan makna hidup saya. Ternyata selama ini makna hidup saya itu ada di keluarga saya gitu ya Bu. Betul. Jadi Mbak Unida di sini sudah terselesaikan ya Sudah, masalahnya. Bu. Oke, kalau nanti apa namanya masalah Mbak Unida punya masalah lagi, mau berkonseling lagi, nanti bisa ya dijadwalkan kembali oleh asisten saya dan bisa menghubungi asisten saya. Begitu ya Mbak. Baik, terima kasih ya banyak ya Bu sudah membantu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.